duduk di tanah Midian, dan awal mula Musa diutus dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saat-saat ini, menyaksikan saat-saat ini, rencana Tuhan dalam hidup kita ini kadang-kadang mungkin terasa kok kondisinya semakin lama semakin seperti ini. Kondisinya semakin lama semakin mungkin kita melihat dunia ini kok semakin arahnya tidak semakin baik, tetapi dunia arahnya semakin tidak baik. Perang di Timur Tengah, Israel sama Amerika ngebom Iran. Biasanya langsung muncul sentimen-sentimen kepada orang Kristen. Orang Kristen ini dianggap pendukungnya Israel, orang Kristen dianggap pendukungnya Amerika. Jadi orang-orang yang di luar Kristen biasanya menganggap, oh ini ante-antenya Israel. Nah, padahal kita ini tidak ngerti apa-apa. Kadang-kadang orang Kristen menerima sentimen, menerima konsekuensi sentimen dari mereka yang anti-Kristen. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini kadang-kadang muncul, oh jangan beli di tokonya orang Kristen. Ada mungkin gerakan seperti itu, jangan ikut membeli, melarisi orang Kristen karena mereka nyumbang Israel, mungkin seperti itu. Ya, bahkan beberapa waktu lalu, jangan beli di KFC, jangan beli McDonald, jangan beli di Pizza Hut karena itu orang Israel, apa itu mendukung Israel. Nah, dalam kondisi dunia yang seperti ini, kita hidup seolah-olah rencana Tuhan bagi kita itu kok bukan rencana kebaikan bagi kita ya. Rencana Tuhan bagi kita itu sepertinya bukan membawa kita kepada sesuatu yang nyaman, gitu, tenang, damai, sejahtera, tetapi semakin kita dihadapkan pada dunia yang kondisinya ini semakin amburadul. Bapak Ibu yang Tuhan, Musa, kalau kita melihat ke dalam Musa, kondisi Musa ini bagaimana? Dia lahir di tengah-tengah ancaman pembunuhan. Dia lahir di tengah-tengah ancaman pembunuhan bayi-bayi Israel yang diperintahkan oleh Firaun. Sampai ibunya, orang tuanya ketika Musa lahir, beberapa minggu kemudian, Musa dihanyutkan di air, dihanyutkan di sungai. Dilalah saking kersane Gusti, saking kehendak, karena kehendak Tuhan, Musa ditemukan oleh putri Firaun. Bapak Ibu, ini kisah masa kecil yang sepertinya sering diulang-ulang di dalam sekolah minggu. Kisah masa kecil yang sering kali diajarkan di sekolah minggu. Tetapi kalau kita melihat di dalamnya, kita melihat bagaimana Musa ini dipersiapkan oleh Tuhan. Seandainya Musa hidup di tengah-tengah perbudakan, seandainya Musa ini hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu pendidikannya rendah, ya, selama kurang lebih 400 tahun kalau tidak salah, bangsa Israel ini diperbudak di Mesir, ya. Saat itu mungkin Ishak, anak-anaknya, cucu menantunya datang ke Mesir untuk cari makan, mereka juga mati. Karena saat itu Yusuf sebagai perdana menteri di Mesir. Tetapi setelah Yusuf mati, muncul Firaun yang tidak kenal sama siapa itu Yusuf. Tidak mau kenal mungkin ya, tidak mau kenal siapa itu Yusuf. Bangsa Israel hidup dalam masa-masa perbudakan. Di tengah-tengah bangsa yang menjadi budak inilah Musa lahir. Kira-kira Musa dihanyutkan, bayi Musa dihanyutkan, kemudian dia diambil oleh putri Firaun ini, kira-kira itu masuk rencana Tuhan tidak? Kenapa masuk rencana Tuhan? Nil itu bukan sungai yang seperti Bengawan Solo gitu, lebih luas katanya. Saya tidak pernah ke Timur Tengah. Kalau ke Jawa Timur, Jawa Tengah saya sering, tapi kalau ke Timur Tengah saya tidak pernah. Itu sungai Nil itu sungainya besar. Banyak buaya Nil yang begitu besar. Ada filmnya yang judulnya Gustav kalau tidak salah ya. Itu tentang buaya yang memakan manusia. Nah, kok dia tidak dimakan sama buaya? Ini mukjizat rencana Tuhan. Yang kedua, dia diambil oleh putri Firaun. Bayangkan Bapak Ibu, Firaun memerintahkan supaya bayi-bayi orang Israel itu dibunuh. Tetapi Musa ditemukan oleh putri Firaun. Kalau menurut logika kita, kira-kira dia pasti dibunuh atau enggak? Dibunuh. Bayi orang Ibrani ketemu orang Mesir, musuh bebuyutan, pasti dibunuh. Tetapi karena kehendak Tuhan, maka Musa ini malah dipelihara.
ya, disusui oleh ibunya sendiri. Jadi Musa menerima dua didikan Ibrani dan didikan Mesir, tapi dia tidak pernah, sehingga dia tidak pernah kehilangan akar budayanya, dia tidak pernah kehilangan akar budayanya, tidak pernah lupa kalau dia sebenarnya orang Israel, orang Ibrani asli. Nah, ketika dewasa dia melihat ada orang Ibrani berkelahi. Nah, ini dimulai dari sini, dia mulai bertentangan. Orang yang dididik dalam bangsa Mesir, dididik menurut budaya Mesir, pendidikan Mesir, dipersiapkan jadi seorang tentara Mesir, panglima perang Mesir. Tiba-tiba dia melihat bangsanya dianiaya oleh orang Mesir. Bapak Ibu, kira-kira kalau seperti itu langsung bela orang Mesir apa orang Israel? Bapak Ibu, orang Israel dididik oleh orang Mesir. Kemudian melihat, Bapak Ibu tahu lah, saya orang Israel, dididik oleh orang Mesir, kasih makan orang Mesir, dididik, diberi kekayaan, pendidikan, segala sesuatu, kekuasaan orang Mesir. Tiba-tiba saya melihat orang dari suku saya ini berkelahi dengan orang Mesir. Nah, di dalam kondisi seperti ini Musa dia mengalami dilema. Dia mengalami, kira-kira saya harus nuruti membela orang Mesir atau membela bangsa saya atau membela suku saya. Dia memilih yang kedua. Dia membela orang Israel dan membunuh orang Mesir. Bapak Ibu, dan keakibatnya apa? Pada kejadian yang kedua, saya tidak perlu saya ceritakan, ya panjang lebar, karena dikata-katai oleh orang saudara sendiri, saudara orang Israel. Kamu, siapa yang ngangkat kamu jadi pemimpin kamu? Akhirnya dia lari kemudian di situ tuh dari seorang perdana, seorang yang hebat, pangeran Mesir, lari ke padang gurun jadi apa? Gembala domba. Seorang yang hebat lari ke padang gurun jadi gembala, dapat istri di sana. Nah, apakah ini yang dinamakan rencana Tuhan dalam kehidupan Musa? Seringkali kita beranggapan bahwa yang dinamakan rencana Tuhan itu adalah selalu nyaman-nyaman saja. Hidup tidak ada tantangannya, hidup itu bagaikan jalan tol mulus, tidak ada geronjalannya, tidak ada lubangnya, sampai tujuan dengan selamat. Rencana Tuhan seperti itu? Ataukah rencana Tuhan itu penuh liku-liku, ya, penuh jalan yang bergelombang, penuh batu-batu kerikil di tengah-tengah kita? Walaupun toh nanti sama-sama akhirnya sampai di tujuan. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira enak mana? Ikut rencana yang kita pilih sendiri, atau ikut rencana Tuhan? Rencana Tuhan penuh gejolak loh, rencana Tuhan. Ya. Masih tetap ikut rencana Tuhan? Kira-kira kalau kita ikut rencana Tuhan, apa hidup kita mulus-mulus saja terus? Tidak. Masih tetap ikut rencana Tuhan. Jatuh bangun loh ikut Tuhan. Tidak seenak ini loh. Ya. Kita saat ini puasa mungkin tidak ada tantangannya, Bapak ya. Saya di kantor itu sekitar 80 orang. Yang Kristen cuma saya sendiri. Nah, dibilang tantangan, ya tidak ada tantangan. Kadang-kadang kalau mereka pas puasa itu, saya malah enak makan di depan mereka. Ya. Enak ini apa? Katakan, mereka bilang kalau bulan Ramadan puasa setan-setan pada dibelenggu. Ya. Saya bilang ini setannya lepas satu. Ya, karena saya jadi setan itu. Ini bercanda Pak. Tapi ya saya biasa saudara saya Pak. Satu di tengah-tengah 80 orang, saya biasa. Musa bukan orang seperti itu. Musa ini bukan orang yang hidupnya enjoy-enjoy saja setelah dia mengikuti rencananya. Karena dia mengikuti rencana, dia berpikir bahwa dia adalah orang yang punya privilege, punya keistimewaan, maka seharusnya dia harus memimpin bangsanya, dia harus menjadi pemimpin bangsanya, dia harus menjadi orang yang terkemuka, dia harus menjadi hakim atas bangsanya. Jadi apa? Kalau ada perselisihan, dia langsung ingin jadi penengahnya, menghakimi, kamu salah, kamu tidak boleh. Tetapi ternyata bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Ternyata bahwa Musa ini
dia harus dididik. Dari seorang pangeran Mesir, dia harus dibuang terlebih dahulu ke Midian. Itu merupakan satu didikan Tuhan. Nah, itu seringkali kalau mungkin kita saat ini dalam sedang mengalami pencobaan, jangan pernah beranggapan kalau ini Tuhan ini tidak sayang saya. Tuhan tidak sayang saya kok sampai saya ini mendapatkan ujian terus. Betul. Musa ini orang hebat yang karena kehebatannya dia menganggap bahwa saat itu ya, sebelum dia menemukan Tuhan lebih lagi, sebelum dia menemukan Tuhan di dalam semak api yang menyala-nyala, dia merasa kehebatannya akan mampu menuntun dia untuk menuju jalan yang terbaik. Berbicara tentang semak belukar yang menyala-nyala ini, saya ingat sekitar tahun 96 itu berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu saya ingat Pak Gembala pernah berkhotbah seperti ini. Yesus Tuhan berfirman melalui semak belukar yang menyala-nyala. Tidak ada yang protes. Ya toh? Kemudian Tuhan berfirman melalui keledai Bileam, ya toh? Keledai Bileam itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan Bileam ya, keledai. Apakah ada yang protes? Tidak ada yang protes. Tetapi ketika Tuhan mewujud menjadi manusia, berfirman menjadi flesh, menjadi daging gitu ya, menjadi manusia, banyak yang protes. Saya ingat itu waktu pertama kali saya mendengar khotbah Bapak Gembala di Braurang. Saya masih ingat sampai sekarang. Ya, 30 tahun yang lalu, khotbah di hari Jumat pada raya. Ibu, nah Musa itu juga seperti itu. Dia hidup pertama kali dia menuruti kehendak dagingnya. Akibatnya jalannya berliku. Dia harus dibuang ke Midian menjadi gembala domba, gembala kambing domba dari mertuanya hanya untuk dibentuk. Kira-kira hidup di padang gurun dengan hidup di kota itu enak mana? Enak di kota. Ini yang dari Semarang sama Surabaya. Enak Semarang, Surabaya atau enak hidup di Tuban? Enak hidup di Semarang. Dari orang Semarang ya coba kita. Ya, enak Semarang. Ya. Bagi orang Tuban kota, enak hidup di Tuban kota atau hidup di Kenduruan? Di Tuban Pak Ido ya enak. Coba kalau hidup di Kenduruan sana. Kalau Musa juga mengalami seperti itu. Ketika dia hidup dengan segala kemewahan, sebelumnya dia hidup dengan segala kemewahan, dengan keistimewaan, kaya raya, segala makan tersedia, dia ada tinggal perintah, ingin makan kicap tinggal suruh masakkan, ingin makan baikut sawi asin suruh masakkan. Tetapi begitu dia mendapatkan ujian, dia harus dibuang ke Midian, dia harus untuk makan minum, dia harus mengembala, kerja keras mengembala. Bapak Ibu, inilah kontras antara mengikuti kehendak Tuhan dengan mengikuti kehendaknya sendiri. Kalau kita mengandalkan kehendak kita, ya mungkin kelihatannya enak. Kita ini punya akal, ya pasti Bapak Ibu sekalian punya akal, punya kekuatan, kemampuan, mungkin kekayaan. Seringkali kita mengandalkan hal seperti itu. Kita punya kemampuan gitu, kemampuan akal budi, kekayaan fisik yang wah seperti itu. Ketika kita mengandalkannya dan kehendak kita, rencana kita itu tidak sesuai dengan Tuhan, pasti ada saja waktunya itu digagalkan. Tetapi ketika kita ikut rencana Tuhan, ketika kita mengikuti rencana Tuhan, maka walaupun toh rasanya itu kadang-kadang kedagingan kita ini menentangnya, tetapi itu pasti yang terbaik. Pasrah, kuncinya cuma satu, pasrah. Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung. Nek Tuhan ngomong ini, kok ya apa caranya? Seperti itu Bapak Ibu ya. Tahun 2004 saya punya rencana pindah ke Semarang karena ditawari dosen saya.
kamu ikut aku ya ke Semarang. Karena beliau diangkat jadi gembala di sana. Saya pengen pindah ke Semarang. Wah, lumayan ya Bapak Ibu ya. Tapi mami saya waktu itu saya suruh pulang Tuban. Karena saya tidak punya saudara Bapak Ibu, tunggal yang jarak maksudnya. Saya tidak punya saudara ya. Nah, mami saya di rumah, dia bilang pulang wae, nggak ada yang nemenin mami. Saya bilang wah, ambisi saya, ya saya pengen jadi apa? Maksudnya di gereja yang besar atau apa seperti itu. Saya bilang saya tidak mau pulang sebelum jadi tanda petik itu. Tapi mami saya nggak terangkat. Dia cuma doa, puasa. Dia mungkin, mami saya mungkin tidak bisa. Saya ini orangnya keras kepala ya. Kalau saya punya kemauan, ya harus saya kejar sampai dapat. Tanya istri saya. Ya. Saya mungkin seperti itu. Tapi mami saya tidak kalah akal. Kalau dia tidak bisa menaklukkan saya, dia lapor sama Tuhan. Doa, puasa. Terus kalau sudah urusan sama Tuhan, saya bisa apa? Pulang, saya akhirnya pulang ke Tuhan. Bapak Ibu juga seperti itu. Bapak Ibu puasa saat ini itu sebenarnya mengetuk hati Tuhan. Bapak Ibu doa puasa saat ini, kadang-kadang dia mikir, apa sih poso? Melu-melu wong Islam ya. Kita tidak ada loh ketentuan harus puasa. Kalau menjelang Ramadan menjelang apa? Idul Fitri puasa 30 hari kita ikut-ikutan. Sebenarnya gunanya buat apa Bapak Ibu? Tetapi ternyata doa puasa itu adalah salah satu cara kita untuk mengetuk hati Tuhan. Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak ngomong pun Tuhan tahu keinginan kita. Benar? Kalau Bapak Ibu punya hubungan baik dengan Tuhan, kira-kira butuh suara keras atau enggak untuk laporan sama Tuhan? Tidak perlu. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita baru terbersit. Aku ingin menolak. Tuhan pasti dengar. Ya, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti tahu ini yang terbaik buat kita. Ini yang terbaik buat anak-anak. Kita anak Tuhan. Jangan takut kalau kita mengetuk hati Tuhan, apalagi dengan doa dan puasa, merendahkan diri di hadirat Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Ibu, saya tidak akan berpanjang apa yang saya seperti di Susan bilang, Susan mesti bilang, oh Pak Petrus ini kalau khotbah cuma 5 menit. Kalau 5 menit. Saya juga saat ini tidak bisa panjang-panjang, Ibu, saya serahkan kepada Roh Kudus.